Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan Kakak Lisa dan Kakak Ida di sini. Dan selamat hari Minggu untuk saudara-saudara terkasih dimanapun saudara berada. Ya, hari ini kami akan bincang-bincang tentang pengalaman hidup kami. Dan terlebih dengan Kakak Ida. Kakak Ida akan memperkenalkan namanya. Nama saya Ida Marlena. Asal dari mana, Sah? Asal saya dari Pekanbaru Riau. Dan tahun 2002 masuk ke Singapura. Sekarang sudah mau 5 tahun. Wah, sudah pengalaman. Iya. Gimana? Kamu datang ke Singapura karena ada maksud apa datang ke Singapura? Ya, datang ke Singapura ini saya bukan berencana, tapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan ya? Ya, karena saya tahu rencana Tuhan karena saya nggak ada rencana ke Singapura. Ya, jadi itulah hidup manusia itu bila kita selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dalam hati kecil kita, tapi Tuhan itu menyediakan tempat yang jauh lebih indah daripada yang kita pikirkan. Tempat ataupun pekerjaan yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah ada di dalam hati, Tuhan sudah sediakan. Berarti kamu tidak pernah pikir untuk datang ke Singapura? Nggak pernah. Wow. Karena status saya pas saya sedang bekerja di dalam pekerjaan, tapi tiba-tiba saya ada teman dibilang ada bos pemimpin perusahaan, orang nomor 1 yang dia mau samamu, dia pernah melihat kamu sekali, jadi dia mau samamu. Apakah kamu mau? Bisa kamu diwawancarai? Saya diwawancarai 3 kali untuk datang ke sini. Untuk datang ke sini. Jadi saya diwawancarai pertama dulu, jadi masih mereka belum percaya banget bahwa aku mau full gitu. Karena status saya sedang bekerja. Di perusahaan juga bos saya orang Brazil. Jadi habis itu 2 minggu lagi setelah itu di interview kedua mulai memberikan kepercayaan mereka, karena mereka banyak yang mereka nilai. Kamu bekerja di mana dan kamu bosnya di mana, tapi saya tunjukkan bos saya itu direktur semua. Bos-bos saya, jadi saya sebutkan namanya yang ini namanya. Jadi mereka kenal bahwa itu bos-bos semua. Dan selama ini kamu sudah bagaimana statusmu? Saya bilang saya tidak ada status yang hal-hal yang bermasalah. Status saya ya enjoy aja bekerja, cuman itu. Ya. Habis itu interview ketiga dan mereka bikin paspor dan masuk kamu ke Singapura. Langsung ke sini. Ya. Terus majikan orang mana yang kamu dapatkan? Orang Sri Lanka. Cuman sudah lama dia kerja di Indonesia, seorang pemimpin perusahaan. Wow. Jadi sudah mengerti bagaimana cara Indonesia. Ya. Sudah tahu berbahasa Indonesia juga? Selama ini bisa bahasa Indonesia karena saya juga berbicara bahasa Indonesia sama mereka. Bisa bahasa kami sehari-hari, bahasa Inggris, bahasa Malay, bahasa Indonesia, campur-campur. Bahasa Sri Lanka. Terus? Dan dari situ bekerja ya banyak seharusnya yang ada raket mau main. Belajar saya dulu bagaimana cara pekerjaan, tapi belajar itu tidak ada orang yang guru saya. Tidak ada orang guru saya. Saya belajar mengontrol diri saja. Bagaimana cara bekerja yang baik. Kopi. Bagaimana cara bekerja agar bisa menyelesaikan kertas. pekerjaan, target. Dan sampai saya di sini, saya terjun dalam pekerjaan itu
tidak bisa terbayangkan seperti di Indonesia. Tidak bisa. Udah jauh beda. Oke, terus selama kamu kerja, apa tantangan-tantangan apa yang kamu dapatkan? Banyak sekali tantangan. Karena tantangan yang saya hadapi ya, tempat saya itu 5 lantai. Wow. Dan orangnya seorang pemimpin tidak sama kita bekerja seperti orang biasa. Misalnya kerja rumah tangga ya, terserah memasak atau bersihkan rumah, enggak. Kami itu berbeda. Yeah. Kadang makan di luar, kadang masak bersama, kadang order, tapi nggak pernah tentu. Nah, saya itu kantor di atas lantai 5. Di bawah juga kantor, studio. Jadi saya studio. Itu ya dipanggil bawah, dipanggil sana, dipanggil atas, semua saya dipanggil. Jadi saya bingung. Jadi saya bagaimana saya bisa menyelesaikan pekerjaan itu agar jangan ada masalah. Saya harus sabar dan fokus bekerja. Walaupun saya salah, jadi saya merendahkan hati sama bos. Aku ingin bertanya selalu bagaimana ini, tapi aku ada niat bekerja. Saya tidak menunggu. Yap. Terus apa? Ada pekerjaan selain bersih-bersih, pekerjaan selain itu? Banyak. Pekerjaan saya itu tidak hanya misalnya bersihkan rumah, karena bersihkan rumah juga kami sama semua. Ada 2 kan? Ada 2 pembantu. Bisa kami 4, bos juga ikut. Bos juga ikut. Memasak juga sama-sama kami sama bos. Memasak. Nah, keluar juga shopping sama-sama kami. Misalnya kerja di kantornya, dia minta hari ini bantu saya sore ini untuk ke kantor saya bantu sama-sama kerja. Nah, seperti itu. Tapi harus yang lincah, itu untuk menghindari masalah. Banyak orang yang bilang sama saya, teman-teman, kenapa kamu ya bodoh amat ya, kok kamu nggak off ya, nggak keluar juga ya. Saya bilang, saya harus belajar mengontrol pekerjaan dulu, waktu pekerjaan. Saya tidak mau saya happy di luar, penting saya off, tapi pekerjaan saya tidak paham-paham. Terus? Saya tidak paham, tapi yang lebih penting sama saya, aku datang di Singapura ini, justru mereka memilih kita, karena kita ada keinginan bekerja. Ada keinginan untuk bekerja ya. Orang yang nggak ada keinginan bekerja, nggak bakalan itu mendadak ada orang ngambil dia yang mau, nggak ada. Tapi harus kita punya talenta, ada keinginan bekerja. Tanpa disuruh, kita kerjakan. Kita tanya kalau kita tidak tahu. Saya seperti itu. Iya. Saya harus banyak bertanya bagaimana. Terus sebelum kamu 2 orang itu, kan pertamanya kamu 1 orang aja kan? Ya. Bagaimana perasaan kamu? Kamu kerja 1 orang saja di rumah 5 tingkat yang begitu besar. Enjoy ya? Ya, saya enjoy karena saya itu hidup ini tidak perlu dibawa, menurut saya ya, tidak perlu dibawa emosi, dibawa stres, dibawa panik. Saya tidak mau itu. Bagaimanapun tantangan harus saya bicara sama bos. Dan sudah wajar orang kerja itu kena marah kalau belum tahu. Yang sudah tahu aja bisa kena marah. Ya, tapi kita itu perlu, it's okay, no problem, itu hal biasa. Kalau ada masalah dalam pekerjaan itu, yang penting kita fokus bekerja, dan kita peduli sama pekerjaan kita. Ya, itu yang penting. Ya. Yang penting kamu bisa nikmati pekerjaan kamu dan tetap positive thinking, biar kamu bisa kerja dengan baik. Itu perlu, itu modal kita, modal saya yang saya pakai ya, jujur bekerja. Saya tidak nuntun hak-hak saya. Tidak menuntut ya. Misalnya waktu pekerjaan sudah kelewat dari yang biasa, tidak masalah sama saya. Malam pun kalau misalnya ada perlu pekerjaan, saya kerjakan. Saya tidak komplain. Oke, kita nanti lanjut lagi sesi kedua. Saya explain dulu ke teman-teman. Ya teman-teman,
teman kita juga datang di Singapura tidak saja dengan hal yang gampang, tapi melalui proses. Dan dia di sini juga dapat majikan orang India dan punya rumah yang ya lumayan besar teman-teman. Dan sebagai manusia kalau rumahnya besar terus satu orang kerja itu tidak gampang, karena semua pekerjaan kita lakukan semua ya. Iya. Jadi Ikut terus sama bos sehari-hari? Iya. Ikut. Tinggal tidur, mandi ya nggak ikut? Iya, jadi tidak begitu mudah untuk kami lakukan pekerjaan atau dia lakukan pekerjaan. Tapi di sini dia tetap bersabar dan dia melakukan pekerjaannya dengan positive thinking. Dan jadi kita teman-teman juga harus berkualitas bekerja. nanti sesi selanjutnya ikuti ya. Soalnya ada sesi kedua selanjutnya. Terima kasih.